Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran kali ini. Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Subtema 1 ini membahas tentang organ gerak hewan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, mari kita sekarang mempelajari tentang kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa kondisi geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Sekarang mari kita lihat kondisi geografis Indonesia berdasarkan pulau-pulaunya. Yang pertama, ada Pulau Sumatera. Ini ada gambar Pulau Sumatera. Sumatera memiliki batas-batas wilayah seperti berikut. Di utara ada Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Di timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di barat dibatasi oleh Samudra Hindia. Di selatan dibatasi oleh Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Sumatera, di sana ada selat, ada danau, dan beberapa sungai dan juga gunung. Di antaranya ada Selat Malaka, Danau Toba yang kita tahu itu sangat terkenal, Sungai Musi, Gunung Kerinci. Gunung ini juga begitu terkenal untuk para pendaki, dan Gunung Leuser. Kebetulan saya suka mendaki, jadi tidak asing dengan gunung-gunung ini. Kita lanjut, berikutnya ada Pulau Jawa. Pulau Jawa kita akan lihat mana saja batas-batas wilayahnya. Yang pertama, di utara ada dibatasi oleh Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Di timur dibatasi oleh Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian di barat dibatasi oleh Selat Sunda. Dan di selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Keadaan alam di Jawa ada sungai, danau, juga ada beberapa gunung, yaitu Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Berikutnya ada Pulau Kalimantan. Kita lihat batas-batas wilayah Pulau Kalimantan ada mana saja. Kita lihat di utara ada negara Malaysia, negara Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Kemudian di timur ada dibatasi oleh Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Di barat dibatasi oleh Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Di selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sedangkan keadaan alam di sana anak-anak ya, ada sungai, danau, dan juga gunung seperti pulau-pulau yang lain. Di antaranya Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Oh ya anak-anak, Pulau Kalimantan ini juga disebut dengan nama lain, biasanya orang menyebutnya Borneo ya, Borneo. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu Pulau Sulawesi. Pada peta, Pulau Sulawesi ini mirip dengan huruf K ya. Kalau kalian lihat di peta, itu hampir mirip dengan huruf K. Batas-batas wilayah di Sulawesi kita lihat, batas utara ada Laut Sulawesi dan Filipina, di timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, di barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, sedangkan di selatan ada Laut Flores dan NTT. Keadaan alam di sana ada sungai, danau, juga ada gunung. Di antaranya adalah Sungai Poso, Danau Tempe. Wah, Danau Tempe kayak makanan aja ya anak-anak. Dan juga ada Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Berikutnya ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, Pulau Bali ini anak-anak sering kita mendengar Pulau Bali ini pulau yang sangat terkenal ya. Bukan saja di Indonesia tetapi di dunia. Karena
banyak wisata pantainya yang luar biasa dan budayanya juga luar biasa di sana ya. Dan juga Pulau Nusa Tenggara ini, terutama Lombok. Batas-batas wilayahnya mana saja? Kita lihat di utara Bali ada Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Kemudian di timur ada Timor Timur. Kemudian di barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Di selatan ada Samudra Hindia. Kemudian kenampakan alamnya sungai, danau, gunung, dan tentunya ada juga pantai-pantai yang banyak sekali ya. Berikutnya ada Pulau Papua. Kita tahu Pulau Papua ini pulau yang paling timur di Indonesia ya. Batas-batas Pulau Papua di utara ada Samudra Pasifik. Di timur ada negara Papua Nugini, di barat ada Kepulauan Maluku, di selatan ada Laut Arafura dan Australia. Keadaan alamnya sungai, danau, dan juga gunung. Di antaranya Sungai Mamberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Dan masih banyak lagi di sana keadaan alam yang bagus di sana ya. Nah, itu tadi batas-batas atau kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Tentunya itu hanya pulau-pulau besar ya yang kita bahas. Padahal di Indonesia ini masih banyak sekali pulau-pulau. Yaitu hingga Desember 2019 Indonesia itu memiliki 17.491 pulau. Ini di data ya. Bisa saja pulau itu hilang jika pulau itu kecil ya. Nah, itu jumlah yang sekarang akurat. Jadi pulau-pulau kecil itu bisa hilang kalau pulau itu di tengah, misal di tengah laut gitu, bisa saja tenggelam jika permukaan air laut itu naik gitu. Itu akan kita pelajari di lain kesempatan ya. Selain di Indonesia banyak pulau, tentunya juga banyak nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia ya. Salah satunya adalah sikap gotong royong ya. Ini sesuai dengan nilai Pancasila. Gotong royong bisa disebut juga dengan kerjasama. Apa saja ya contoh-contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah? Misalnya adalah piket kelas, kemudian belajar kelompok, kemudian berkelompok mengerjakan tugas di kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Itu termasuk contoh kerjasama atau gotong royong yang ada di sekolah. Dengan gotong royong kita akan memperoleh banyak manfaat, diantaranya memperringan pekerjaan. Dan dengan gotong royong masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Gotong royong ini sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita tahu lambangnya adalah pohon beringin. Selain memperingan pekerjaan, gotong royong juga dapat mempererat persatuan antar teman ya. Nah, bagaimana, sudah paham? Nah, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai ide pokok. Kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok. Mari kita perdalam ya. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu yang pertama membaca teks secara keseluruhan, yang kedua mencari kalimat utama teks tersebut. Kemudian menemukan informasi dalam kalimat utama. Mari kita berlatih menemukan ide pokok sesuai petunjuk yang sudah dipaparkan tadi. Ini ada teks gotong royong, modal dasar pembangunan. Mari kita tentukan ide pokok di setiap paragraf. Yang pertama, paragraf pertama, ide pokoknya adalah ide pokoknya terdapat dalam kalimat pertama, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama itu juga termasuk ide pokok. Ide pokok yang kedua adalah tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Nah, ini juga terdapat pada kalimat utama. Berikutnya, mari kita tentukan ide pokok paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga memiliki ide pokok di kalimat utama juga di awal, yaitu prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, kita sudah selesai di pembelajaran kali ini.
Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau-pulau dan umumnya dibatasi oleh laut. Dan ada juga kenampakan alam, bentang alam berupa gunung dan danau. Kemudian kita juga sudah belajar tentang nilai Pancasila dalam gotong royong. Kita tahu manfaat gotong royong. Yang pertama, untuk memperingan pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang menentukan ide pokok. Bagaimana cara tadi menentukan ide pokok? Yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut, kemudian menemukan informasi dalam kalimat utama. Pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tak lupa tetap ceria bersama Kelas Ceria.